Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Zaki dari kelas 10E. Saya akan mengubah rentetan rumus matematika yang biasanya bikin pusing, akan saya buat menjadi lebih simpel. Hari ini, kita akan mempelajari trigonometri dasar buat mecahin masalah sehari-hari. Coba bayangin deh, kalian lagi berdiri di tengah lapangan, terus ngeliat tiang bendera yang tinggi banget. Terus ada yang nanya, kira-kira berapa sih tinggi tiang benderanya? Tanpa meteran, apalagi manjat, kalian tetap bisa mengukur tinggi tiang itu loh. Oke, jadi ini dia rute pembahasan kita. Yang pertama, mengukur tanpa memanjat. Yang kedua, senjata sinus dan kotagen. Yang ketiga, ada kasus layang-layang. Yang keempat, kasus tiang bendera. Lalu yang kelima, bukti nyata kekuatan trigonometri di kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke bagian pertama, ukur tanpa memanjat, membedah catatan matematika. Jadi di sini ada kertas yang isinya ada soal 6 tentang kasus layang-layang dan soal 7 yang berisi kasus tinggi tiang bendera. Maka dari itu, kita akan membedah soal itu menggunakan rumus trigonometri dasar sehari-hari. Lanjut bagian 2, senjata, yaitu ada sinus dan kontagen, alat utama kita. Alat pertama kita sinus atau sin. Bayangin kalian lagi megang benang layangan yang tertarik lurus memanjang. Nah, tali itu kan posisinya miring. Terus, mata kalian ngedongak ke layangan itu. Nah, itu yang disebut sudut elevasi. Jadi, sin itu, kalau dikali dengan panjang benang tadi, bakal ngasih tahu kita jarak lurus dari layangan tersebut ke titik di bawahnya. Lanjut alat kedua kita, kotangen. Kalau sinus tadi lebih fokus ke sisi miring, kotangen urusannya sama jarak di atas tanah. Gampangnya, kotangen lebih fokus ke jarak horizontal kita berdiri ke tinggi vertikal objeknya. Biasanya digunakan lebih dari satu pengamat yang berdiri di jarak yang berbeda buat mengukur satu objek yang sama. Oke, bagian 3. Bedah kasus tinggi layang-layang. Mari kita pecahkan soal nomor 6. Kita bayangin adegannya dulu ya. Ada anak namanya Dika. Dia lagi asik main layangan. Dari soal tadi, kita dapat 3 fakta. Yang pertama, panjang tali layangan Dika adalah 100 meter. Yang kedua, pandangan Dika yang menghadap ke layangan, sudut elevasinya 30 derajat. Dan yang ketiga, ini yang sering orang lewatin, yaitu tinggi tangan Dika megang tali layangan itu 1,5 meter di atas tanah. Terus gimana cara kita ngerangkai data ini? Nah, langkah pertama, kita langsung menggunakan senjata pertama kita, yaitu sinus. Dengan ngaliin panjang tali 100 meter, dengan sudut elevasi sin 30 derajat, kita dapat angka 50 meter. Tapi tunggu dulu, kita baru dapetin tinggi layangan kalau diukur dari tangan Dika, bukan dari tanah. Makanya di langkah kedua, kita harus masukin tinggi tangan Dika yang 1,5 meter tadi. Terus langkah ketiga, tinggal kita jumlahin aja, 50 meter ditambah 1,5 meter. Dan ini dia hasil dari penyelesaian kita, 51,5 meter. Nah, bayangin, dari kita tahu panjang tali dan seberapa dengaknya Dika, kita bisa tahu tinggi layangan itu terbang dengan akurat. Lanjut bagian 4. Kita pecahkan kasus tiang bendera, memecahkan soal nomor 7. Coba visualisasiin adegan ini di kepala kalian. Kita punya 2 siswa, sebut aja siswa A dan siswa B. Tingginya sama-sama 1,5 meter. Mereka berdua ngeliat ke pucuk tiang bendera yang sama. Siswa A posisinya lebih dekat, jadi ngedekatnya lah lebih tinggi, sudutnya 60 derajat. Terus, siswa B ini berdirinya 4 meter di belakang siswa A. Otomatis, sudut pandangnya lebih landai dong, yaitu 30 derajat. Nah, kita tahu jarak di antara mereka itu 4 meter. Tapi kita nggak tahu jarak mereka sendiri ke tiang berapa. Terus, ngukurnya gimana coba? Nah, disinilah kita akan menggunakan senjata kedua kita, kotangen. Kita kan tahu nih, jarak di antara kedua siswa itu 4 meter. Nilai kotangen dari masing-masing sudut pandang mereka itu mempresentasikan rasio jarak horizontal mereka ke tiang. Jadi, kita pakai selisihnya. Tingginya dikali selisih dari kotangen 30 derajat dikurang kotangen 60 derajat. Itu sama dengan 4 meter. Lewat hitungan selisih jarak ini, itu sukses ngisolasi tinggi tiang dari batas pandangan mata siswa. Ketemu di hasilnya, 2 akar 3 meter. Dan jangan lupa, langkah terakhirnya, kita tambahin tinggi siswanya yaitu 1,5 meter. Jadi deh, 4,96 meter. Hanya modal 2 siswa, sudut elevasi, dan jarak mereka, kita bisa tahu tinggi tiang tersebut tanpa harus capek-capek tuh naik pakai tangga. Terakhir, bagian 5, kekuatan nyata trigonometri. Mari kita tarik kesimpulan.
Dari dua materi ini, kita lihat dua pendekatan yang beda banget. Untuk soal 6, kita pakai sinus. Ini metode yang efektif banget kalau kita cuma punya satu perspektif dan jarak yang jelas, kayak tali layangan tadi. Tapi, buat soal 7, kita pakai selisih kotangent buat mecahin masalah yang lebih kompleks. Pas kita dihadapin sama batasan fisik, kayak nggak bisa ngukur langsung ke jarak dasar tiang, tapi kita tetap bisa pakai dua sudut pandang yang beda buat mecahin masalah itu. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.